Dalam video kali ini kita akan belajar untuk bisa menentukan tren dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menentukan open posisi yang benar. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Enjoy! Ya, selamat berjumpa kembali teman-teman. Salam profit konsisten. Ya, pada video-video yang lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana cara men-setting dan membuat akun demo. Sekarang pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan tren dan bagaimana kita bisa open posisi yang benar. Ya, sebelumnya saya review kembali bahwasanya saya menggunakan indikator sederhana saja, yaitu moving average 50. Saya kasih warna kuning. Terus Bollinger Band saya kasih warna putih, dan moving average 6, simple moving average 6 saya kasih warna oranye. Ini indikator ini sederhana sekali tapi hasilnya luar biasa kalau kita tahu bagaimana cara membaca ya, terutama untuk kita bisa menentukan tren dan open posisi yang tepat sehingga kita mendapatkan profit. Oke teman-teman, untuk pertama kali kita lihat di H4 ya. Saya memakai mata uang Euro USD. Di time frame H4 ini kita hanya melihat tren saja. Nah, kita melihat trennya saja. Nah, sebelum kita melihat ini semuanya, teman-teman perlu ketahui bahwasanya pasar itu ada dua hal yang menjadi penting sekali yang harus kita ingat. Yang pertama, pasar itu trending, akan naik ke atas atau turun karena faktor fundamental atau yang lain, dan pasar yang stagnan, pergerakannya hanya naik turun naik turun naik turun. Nah, pasar yang seperti ini maka kita harus cara membedakan dan cara menggunakan indikator yang berbeda. Nah, contohnya ini saya pakai adalah pasar yang trending dengan pair Euro USD ya. Pasar trending ini kita bisa melihatnya adalah M50 itu berada di atas, nih dia berada di luar, ini M50. Dan untuk bisa melihatnya bahwasanya pasar ini trending atau pasar ini sandwich, itu kita bisa melihatnya lebih tepatnya di time frame H1 atau time frame M30. Ya, ini pasar ini kalau terlihat bahwasanya pasarnya adalah sangat trending ya, karena pasar sekarang trending maka kita sudah bisa menentukan trennya bagaimana. Karena harga berada di bawah di bawah moving average 50, maka dia akan sell downtrend. Jadi pasar hari ini akan downtrend. Oke. Yang kedua adalah kita harus menentukan. Ini harus confirm sekali, yaitu pita BB tengah, pita Bollinger Band tengah ini dia modelnya sejajar dengan M50, dan pita moving average 6, ini moving average 6 juga berada di
berada di bawahnya pita BB tengah. Jadi posisinya harus seperti ini. M50 pita BB tengah, kemudian M6. Nah, kalau sudah kayak begini, kita sudah memastikan bahwasanya tren ini adalah downtrend, turun, atau kita akan lakukan open posisi sell. Tapi untuk melakukan open posisi sell, kita tidak bisa melakukan di time frame H4. Kita harus melakukan di time frame yang lebih kecil. Ya, saya sering melakukannya di M30. Karena saya review dulu. Time frame ini maksudnya bagaimana? Time frame itu kalau H4 itu adalah setiap candle itu akan muncul 4 jam sekali. Jadi 4 jam muncul satu candle, 4 jam muncul satu candle. Nah, kalau H1 maka setiap 1 jam akan muncul satu candle, setiap 1 jam. Kalau M30 setiap 30 menit dia akan muncul. Nah, sehingga dengan time frame M30 maka akan terlihat grafik seperti ini, akan terlihat candlesticknya akan lebih banyak dibanding time frame H4. Dalam satu hari ini baru 2 candle hari ini. Kalau yang di M30 sudah berapa banyak, sehingga kita bisa menganalisa pergerakan harga. Oke. Nah, dan bagaimana kita bisa menentukan open posisi? Kita akan lakukan open posisi sell. Kan tadi kan kita sudah melihat bahwasanya di di H4 itu trennya adalah turun, downtrend. Nah, kapan kita open posisi? Kita akan open posisi, kita lihat di M30. Nah, kita lihat. Ini kita akan lakukan open posisi sell jika M6, nah, yang warna oranye ini M6 itu memotong pita BB tengah. Nah, kalau dia memotong pita BB tengah dengan confirm, memotong dengan benar, jadi tidak hanya menyentuh saja, dia harus benar-benar memotong. Nah, kalau dia memotong pita BB tengah, maka kita bisa lakukan open posisi sell. Oke, begitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulangi supaya pelan-pelan, supaya teman-teman bisa lebih jelas lagi. Yang pertama adalah kita lihat di time frame H4. Ya, kita lihat di time frame H4 bagaimana dia downtrend, harus posisi seperti ini. M50 pita BB tengah, terus M6. Bagaimana kalau M6-nya ini memotong ke atas? Kalau dia memotong ke atas ke sini di H4 ini, maka kita jangan open posisi dulu. Kita lihat pair yang lain. Sampai dia harus melakukan posisi seperti ini. M50 pita BB tengah, terus M6, dia harus posisi seperti ini. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, maka pastikan kita sudah confirm lakukan, pasti dia downtrend. Tapi itu hanya tren saja. Dan kita melakukan open posisi harus di M30 kalau saya. Ada yang bisa dilakukan di M15, dia lebih responsif lagi. Di M15 lebih tahu dulu. Boleh dilakukan di M15 juga. Tapi saya kok cenderungnya di M30 ya, supaya grafik di M15 itu biasanya akan lebih naik turun. Tidak pasti dia akan turun. Tapi bisa juga sih gitu loh. Tapi saya lebih senangnya di M30 dia di posisi turun. Oke. Nah, ini sekarang M30 dia di posisi naik. Jadi kita tunggu sampai dia turun menyentuh ini.
Jadi ada syaratnya. Syarat yang pertama, trennya di H4. Bagaimana setelah itu kalau kita sudah tahu trennya H4, dia juga M6 ini juga harus posisi di memotong pita BB tengah. Nah, kalau sudah seperti itu kita boleh on posisi. Mungkin nanti sore. Jadi kita akan lanjutkan kembali videonya. Kita skip dulu untuk pada kesempatan ini. Nanti kalau sudah terlihat bahwasanya M30 sudah ya memotong, maka saya akan open posisi dan saya akan perlihatkan kepada teman-teman dan bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, sementara begitu dulu, kita skip dulu, kita lihat nanti mungkin nanti sore bagaimana dia akan memotong. Oke, terima kasih.